warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Amanda Diba Hanifa dengan 3 digit NIM terakhir 015 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang inverter VFD AT4. Sebelumnya, kita pahami dulu apa tujuan dari kita melakukan praktikum dengan VFD AT4. Tujuannya pertama yaitu memahami konsep dasar kerja VFD atau Variable Frequency Drive dan motor induksi AC, serta hubungan antara frekuensi, kecepatan, dan arah putaran motor. Tujuan yang kedua yaitu menjelaskan fungsi dan spesifikasi teknis VFD melalui analisis datasheet. Yang ketiga, mendemonstrasikan penggunaan VFD untuk mengatur kecepatan, arah putaran, forward dan reverse, serta mode operasi motor listrik. Selanjutnya, yaitu melakukan pengaturan parameter VFD seperti frekuensi, akselerasi, dan deakselerasi, serta menganalisis pengaruhnya terhadap kinerja motor. Selanjutnya, menampilkan dan menganalisis hasil percobaan frekuensi, RPM, arus, waktu akselerasi, dan waktu deakselerasi. Selanjutnya, yang terakhir yaitu mengidentifikasi fitur tambahan VFD seperti jog mode, serta memahami penerapannya dalam sistem pengendalian motor listrik. Sebelumnya, apa sih VFD itu? VFD atau Variable Frequency Drive adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengatur kecepatan dan torsi motor induksi dengan cara mengubah frekuensi dan tegangan dari sumber listrik AC yang masuk ke motor. Fungsinya apa VFD ini? Yaitu untuk mengatur kecepatan putaran motor dengan mengubah frekuensi atau F, mengontrol arus dan torsi untuk efisiensi, memberikan soft start atau stop sehingga motor tidak langsung tersentak saat dinyalakan. Yang terakhir yaitu menghemat energi listrik pada sistem yang tidak selalu membutuhkan kecepatan penuh. Lalu bagaimana cara kerja VFD secara sederhana? Di sini di VFD itu terdapat rectifier, di mana dia akan merubah listrik dari AC ke DC. Lalu ada DC bus atau filter untuk menstabilkan tegangan DC. Lalu ada inverter sendiri, yaitu mengubah kembali nilai dari DC menjadi AC dengan frekuensi yang bisa diatur sesuai kebutuhan motor. Lalu motor AC induksi. Motor induksi adalah motor listrik AC yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik antara stator, bagian diam, dan rotor atau bagian berputar. Nah, motor ini banyak digunakan karena sederhana, kuat, dan perawatannya rendah. Prinsip kerjanya yaitu ketika arus AC mengalir di lilitan stator, akan terbentuk medan magnet berputar atau rotating magnetic field. Nah, medan magnet tersebut akan menginduksi arus listrik ke dalam rotor. Nah, arus di rotor ini yang kemudian menghasilkan torsi atau gaya putar sehingga rotor akan berputar mengikuti medan magnet stator. Rumus dasar kecepatannya yaitu Ns sama dengan 120 dikali F dibagi P, di mana Ns itu adalah kecepatan sinkron dalam RPM, F itu adalah frekuensi sumber dalam Hertz, dan P itu adalah jumlah kutub magnet pada motor. Nah, 120 itu adalah konstanta yang berasal dari 2 dikali 60, di mana angka 2 ini berasal dari setiap kutub yang berpasangan, dan 60 itu digunakan untuk mengubah satuan frekuensi atau putaran per detik menjadi putaran per menit atau RPM. Nah, dari rumus ini terlihat bahwa kecepatan motor induksi itu tergantung pada frekuensi listrik yang masuk ke motor. Selanjutnya, kita ke datasheet dari VFD AT4. Di sini, pada datasheet ini terdapat 4 series, di mana AT1, AT2, AT3, dan AT4, dan kita menggunakan seri yang AT4, di mana single phase to 3 phase. Nah, di sini terdapat main circuit terminal dan fungsi deskripsinya. Di sini ada LN, di mana ini untuk sumber 220 volt AC inputnya, dan WVU ini adalah output terminal connect to 3-phase motor. Nah, di sini ada tambahan, di AT2 itu ada GND, ini untuk grounding terminal, tapi di AT4 itu tidak ada. Lalu ada terminal description, di sini ada port 15 volt atau 24 volt, ini untuk power, X6 itu untuk output, untuk input port 6 atau reversing switch, X5 itu input port 5 atau reverse rotation control switch, X4 untuk input port 4 atau forward rotation control switch, X3 itu input port 3 atau section speed 3, X2 itu untuk input port 2 section speed 2, X1 itu untuk input port 1 atau section speed 1. Nah, ini ada portnya beberapa, ada COM, VL1, C1, SP1, SP2, 5 volt atau 10 volt, TC, TB, TA. Ini bisa dibaca di datasheetnya. Nah, di sini ada operation panelnya atau tampilannya. Yang pertama ini ada numerical display, ini untuk menampilkan angka-angkanya. Lalu di sini ada status indikator, di mana dia akan dia memberikan status apakah motornya itu sedang berjalan, berhenti, dalam keadaan forward atau reverse, dan bisa melihat RPM-nya, per menit. Lalu di sini ada shift key,
Lalu ada enter or exit programming. Di sini ada function atau data atau save untuk menyimpan konfigurasi yang kita berikan. Lalu di sini ada reversing switch untuk mengubah arah putaran motor dari forward ke reverse atau reverse ke forward. Dan di sini ada speed adjustment knob untuk memutar menentukan nilai frekuensi. Di sini ada start key untuk mulai menyalakan motor. Di sini ada stop or reset key untuk memberhentikan motor. Dan di sini ada numerical modification key untuk menambah atau mengurang numerical. Nah, R per minute ini itu revolution per menit. Untuk F, di sini bisa dilihat ada F, H, dan A. F itu frekuensi setting, H itu operating frekuensi, dan A itu operating current. Nah, ini untuk fungsi-fungsi dari key instruction-nya. Nah, ini ada parameter specification, di mana ada P0, itu ada maksimum voltage-nya di 220 atau 380 volt, P1 itu reference frekuensi di 50 Hz, P2 itu intermediate voltage di 110 atau 190 volt, P3 itu intermediate frekuensi yaitu 25 Hz, P4 itu minimum voltage 0 volt, P5 itu minimum frekuensi 0 Hz, P6 maksimum operatingnya itu di 65 Hz, P7 minimum operatingnya itu di 0 Hz, lalu P8 itu untuk password, P9 itu untuk memasukkan password atau men-setting password. Lalu P10 itu untuk working frequency source. P11 untuk start atau stop control source. Nah, di P12 itu untuk stopping mode. P13 untuk breaking time, di mana di sini 0,5 second. Lalu P14 untuk bracket voltage itu 20 volt. P17 itu machine number-nya itu 1. P18 operating arrival 50 Hz. P20 over temperature protection selection itu 80. P21 untuk revolution for 50 Hz itu ada di 2800. P22 current setting. P23 frekuensi adjusting step size itu di 0,1 Hz. Lalu ada P24 overload protection buffer time itu 3 second. P26 ada working frekuensinya itu di 50 Hz. P27 section speed 1 setting itu di 45 Hz. P28 section speed 2 setting di 40 Hz. P29 section speed 3 setting itu di 35 Hz. P30 section speed 4 setting itu di 30 Hz. P31 section speed 5 setting di 25 Hz. Dan P32 section speed 6 setting di 20 Hz. Nah, ini masih lanjut lagi sampai P50, bisa dibaca sendiri untuk rising velocity-nya. Nah, ini bisa dilihat sendiri di layar sampai P127. Nah, ini untuk ada panduan juga untuk men-setting password di sini. Nah, di sini ada parameter setting prosedur atau cara men-setting parameter. Yang pertama, press the programming key to enter into the programming state. Yang kedua, use the arrow keys and shift key to find the parameters that need to be modified. Yang ketiga itu press function atau save key to enter into the parameter. Yang keempat, use the arrow keys and shift key to amend the parameter value. Yang kelima ada press the function or save key to store the parameter. Yang keenam yaitu press the programming key to exit the programming state. Nah, kita lanjut ke job sheet praktikumnya. Di sini dapat judulnya praktikum VFD input 1 pas untuk motor 3 pas. Jadi kita akan menjalankan motor induksi AC 3 pas menggunakan input 1 pas. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk menjelaskan prinsip kerja VFD atau variable frequency drive single pass input untuk menggerakkan motor 3 fasa. Yang kedua, melakukan wiring dasar LN ke VFD dan UVW ke motor. Lalu mengonfigurasi parameter dasar seperti sumber frekuensi, start atau stop, batas frekuensi, dan rem. Melakukan uji multi kecepatan, kontrol analog, 0 sampai 10 volt, fungsi jok, dan evaluasi rem berhenti. Mengidentifikasi dan mencatat fault secara beserta tindakan korektif. Nah, ini untuk teori singkatnya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, untuk keselamatan kerja yang wajib diperhatikan, itu yang pertama, pastikan MCB atau sekring itu sesuai arus dan grounding terhubung dengan baik, terutama pada VFD dan rangka motornya. Yang kedua, jangan pernah menghubungkan tegangan AC langsung ke terminal U, V, W pada VFD. Yang ketiga, matikan sumber sebelum mengubah wiring atau terminal. Lalu ubah parameter saat kondisi motornya itu stop. Yang keempat, jaga ventilasi VFD, hindari debu atau kelembapan, dan periksa kekencangan konektor. Yang kelima, gunakan kacamata pelindung dan sarung tangan saat diperlukan. Nah, peralatan dan instrumennya dapat dibaca. Ini untuk persiapan dan wiringnya. Yang pertama, kita harus cek nameplate motor dan VFD yang sesuai. Untuk motor itu 220 volt 3 fasa dalam hubungan start atau bintang.
Lalu kita mewiring L dan N ke input pada VFD. Ini pasada netral ke input VFD dan UVW pada VFD atau output VFD-nya itu ke motor. Lalu PE atau ground itu juga direkomendasikan untuk dipasang. Nah, parameternya itu kita menggunakan P10, P11, P6, P7, P12, P34, P42, dan P86. Jadi tidak semua parameter yang terdapat di buku manual tadi kita gunakan. Yang pertama yaitu sumber frekuensi dengan kode P10. Nilai awalnya itu 1 dengan rentang uji 0, 1, 2, dan 3. Nah, yang kedua yaitu sumber start atau stop P11. Itu dengan nilai awal 0 dan rentang uji 0 dan 2. Lalu batas frekuensi maksimal dengan kode P06 dengan nilai awal 50 Hz dan rentang ujinya itu 100 Hz. Lalu batas frekuensi minimum dengan kode P07, nilai awalnya itu 0 Hz, rentang ujinya itu 0 sampai 10 Hz. Lalu mode stop di kode P12, nilai awalnya 1 untuk deceleration dan rentang ujinya 0 atau 1. Lalu di parameter rem acceleration pada kode P34, nilai awalnya itu 20 Hz per sekon. Lalu rentang ujinya itu dari 10 sampai 50 Hz per sekon. Lalu ada rem deceleration dengan kode P42, itu nilai awalnya 20 Hz per sekon dan rentang ujinya itu dari 10 sampai 50 Hz per sekon. Lalu ada jog frekuensi dengan kode P86, kita menggunakan nilai awal itu 5 Hz dengan rentang uji 1 sampai 10 Hz. Nah, ini langkah-langkahnya bisa dibaca terlebih dahulu. Lalu kita akan mendapatkan data pengamatan yang dimasukkan ke tabel berikut ini. Untuk langkah pertama, kita setting parameter pada VFD terlebih dahulu. Setelah men-setting, kita mencoba fitur jog dengan berbagai frekuensi yang berbeda. Nah, untuk ini kita mencoba fitur jog dengan forward dan reverse. Ini adalah proses pengambilan data pada percobaan 1.
Nah, ini adalah proses pengambilan data untuk ampere menggunakan tang ampere. Nah, ini didapatkan 0,4 dan ini untuk pengukuran RPM-nya menggunakan takometer. Dihasilkan nilai 1800 RPM. Ini saya mengukur pada 60 Hz. Selanjutnya, ini adalah proses pengambilan data pada percobaan 2. Ini saya menggunakan P34 sebesar 25 dan P42-nya itu sebesar 25 juga. Untuk settingan rem acceleration dan rem deceleration. Ini untuk memulai menghitung waktunya. Nah, ini untuk pengambilan ampere dengan tang ampere. Ini kita mulai ukur lagi. Nah, ini untuk hasil dari percobaan yang telah kita lakukan. Yang terdapat 2 percobaan, di mana percobaan pertama itu kita mencari nilai RPM dan arus input dengan mengubah frekuensi. Lalu percobaan yang kedua itu kita mencari waktu steady, waktu akselerasi, dan waktu deakselerasi dengan cara mengubah parameter P34 dan P42. Nah, saya akan menjelaskan hasil pada percobaan 1 terlebih dahulu, di mana di sini ada tabel yang berisi frekuensi, RPM, arus input, dan tegangan input. Pada frekuensi 10 Hz, itu kita mendapatkan RPM-nya itu 298 dengan arus 0,3. Dan tegangan input itu 220. Untuk 20 Hz, itu kita mendapatkan nilai RPM 598 dengan arus 0,7. Untuk 30 Hz itu kita mendapatkan nilai RPM 898,06 dan untuk 40 Hz itu kita mendapatkan nilai RPM 1198 dengan arus 0,6. Untuk frekuensi 50 Hz itu kita mendapatkan nilai RPM 1499 dengan arus 0,4 dan frekuensi 60 Hz itu kita mendapatkan RPM 1800 dengan arus 0,3. Lalu pada 70 Hz mendapatkan nilai 2095 pada RPM dan 0,3 di arus. Di frekuensi 80 Hz kita mendapatkan nilai RPM 2395 dengan arus 0,3 dan di 90 Hz itu kita mendapatkan nilai RPM 2695 dengan 0,3 ampere. Nah, pada frekuensi yang paling besar itu 100 Hz kita mendapatkan nilai 2995 pada RPM dan 0,2 ampere. Nah, bisa dilihat untuk grafiknya di sini. Nah, dari dua grafik ini bisa kita simpulkan bahwa semakin besar frekuensinya, maka nilai RPM dan nilai RPM-nya itu akan semakin besar pula. Namun pada arus itu semakin besar nilai frekuensinya, maka arusnya akan semakin kecil. Tapi di sini terdapat nilai sebuah anomali pada 10 Hz itu nilai arusnya sangat kecil. Nah, mungkin ini karena pengaruh dari si frekuensinya yang terlalu kecil. Nah, untuk percobaan yang kedua itu dengan P34 bernilai 5 dan P42 bernilai 5 itu mendapatkan waktu steady-nya itu 15,17 second dan waktu deakselerasinya itu 15,47 second. Lalu dengan P34 dan P42 bernilai 10 itu kita mendapatkan waktu T steady 7,72 second dan waktu deakselerasinya itu 7,66 second. Lalu dengan P34 dan P42 dengan nilai 15 itu kita mendapatkan waktu steady-nya itu 5,23 second dan waktu deakselerasinya itu 6,3 second. Nah, pada nilai 20 di parameter 34 dan P42 itu kita mendapatkan waktu steady-nya itu di 3,86 dengan waktu deakselerasinya itu 3,85. Lalu di nilai 25 pada parameter P34 dan P42 itu kita mendapatkan waktu steady-nya itu di 3,15 second dan waktu deakselerasinya itu di 2,99. Nah, di sini di tabel ini bisa kita lihat bahwa semakin besar nilai rem acceleration dan rem deceleration-nya itu maka waktu yang dibutuhkan dia untuk mencapai puncak dan berhenti
itu dia akan semakin cepat. Nah, jadi semakin besar nilai parameter P34 dan P42, maka waktunya itu akan lebih baik atau lebih kecil seperti itu. Nah, setelah melaksanakan praktikum dan mendapatkan hasil tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa VFD AT4 mampu mengubah daya listrik satu fasa menjadi 3 fasa, serta memungkinkan pengguna untuk mengatur kecepatan, arah putaran, dan mode gerak motor listrik dengan mudah dan efisien. Nah, melalui kegiatan praktikum ini, kita dapat memahami hubungan yang erat antara frekuensi output VFD dengan kecepatan putar motor. Di mana semakin tinggi frekuensi yang diberikan, maka semakin tinggi pula kecepatan putaran motor dalam RPM-nya. Selain itu, pengujian terhadap parameter P34 dan P42 menunjukkan bahwa semakin besar nilai setting hertz per sekonnya yang digunakan, waktu akselerasi dan deakselerasi menjadi lebih singkat, yang berarti respons sistem itu akan menjadi lebih cepat. Nah, hal ini yang membuktikan bahwa pengaturan parameter pada VFD itu sangat berpengaruh terhadap karakteristik dinamika motor, baik dalam proses percepatan maupun perlambatan. Nah, secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman mendalam mengenai fungsi kontrol dan karakteristik kerja VFD, termasuk kemampuan dalam mengatur format driver, posisi operasi, mode operasi, serta kestabilan performa motor listrik. Dengan demikian, VFD dapat dikatakan sebagai perangkat yang sangat penting dalam sistem kendali motor modern karena mampu meningkatkan efisiensi energi, fleksibilitas kontrol, serta memperpanjang umur motor melalui pengaturan kecepatan dan torsi yang lebih halus. Nah, sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi dan perkataan. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain video.